Dan adik-adik tercinta, sesaat lagi kita akan mendengarkan bagaimana di sesi ini Bapak Didi Madiono akan berbagi pengalaman semasa beliau masih sekolah di SMP Negeri 1 Wonogiri. Bahkan sampai beliau lulus tidak melupakan sekolah ini dan datang langsung turut hadir di sekolah. Monggo kami persilahkan Bapak Didi Madiono, ya, yang nantinya akan kilas balik kita bercerita. Disuruh ngapain nih saya? Iya, kita sering-sering menceritakan Pak Didi. Dulu pasti banyak kenangan yang tersirat di masa sekolah Bapak. Dan kami mengundang Bapak Ibu Guru Purna, monggo. Ya, monggo sekaligus dipanggil buat kenapa-napa. Siapa ya? Pak Dudi atau Pak Sofio? Monggo. Atau berdua sama Pak Sofio juga? Sama temen ya? Temen SM? Temen ya? Boleh, monggo. Mas Agus? Oke, monggo. Kalau Mas Agus ini temen SD juga soalnya. Oh, oke. Iya. Waduh. Enggak Mas Agus. Sampai sekarang ada grupnya nggak Bapak? Ada. Ada ya, rame dong. Ada grup WA. Cuman saya udah keluar ya. Nanti masuk lagi deh. Ya, gimana? Monggo. Aduh. Ya, Pak Didi. Ya, monggo Pak Didi. Iya. Di sini mungkin adik-adik dan Bapak Ibu guru kita kilas balik bercerita di masa SMP. Mungkin juga adik saya satu lagi. Oh ya, monggo. Ini biar di keluarga saya dia nanti cerita gimana saya. Iya. Kita satu kursi lagi barangkali. Ada. Ini adik saya, adik kandung Dr. Marseno Ismunandar ini yang tadi cerita cita-citanya kedokteran ini kebetulan Pak Dokter. Pak Dokter di Puskesmas Purwantoro nih. Dokternya Pak Suryo waktu naik gaji katanya. Oh, alhamdulillah bisa bertemu. Oke. Ya. Monggo Pak. Ya, saya ini tadi secara umum barangkali saya udah bahwa saya berkeluar satu putranya Ibu Suwarsi Sumadi almarhum, sekarang sudah meninggal, dan bapak itu Pak Sumadi itu polisi pangkat terakhir pembantu letnan 1 ya sebelum, jadi belum jauh dari perwira Irjen Sambo lah, jauh banget lah. Bukan dari situ, dari keluarga yang ya sederhana. Anaknya 6, tadi udah cerita, 6-6-nya alumni SMP 1, kemudian alhamdulillah 5 masuk ke UGM, termasuk Dr. Marseno ini dulu masuk. Dia nggak puas dulu masuk ke hutanan, tapi kayaknya nggak sesuai dengan nuraninya. Daftar lagi masuk ke kedokteran, jadi buang setahun di kehutanan. Mungkin nanti saya nggak bisa cerita ini ya, nanti kalau cerita terus kan seolah-olah nanti ya kalau benar, kalau enggak mungkin saya kesaksian aja nanti ke Pak Suryo maupun Pak Dudi, barangkali waktu dulu ngajar saya ya Pak Suryo waktu di kelas 1, 2 maupun 3 bagaimana di waktu masa SMP saya. Kemudian mungkin juga nanti Mas Agus juga gitu ya, Mas Agus mungkin cerita di SD-nya latihan baris, komandan baris ya tuh. Juga Seno ya cerita di keluarga, barangkali bisa. Mungkin saya mulai dari yang dari SMP dulu, silakan Pak Dudi waktu kesan-kesan atau ceritakan ke, barangkali bisa diceritakan, dikisahkan ke adik-adik semua masa-masa saya di SMP 1 Wonogiri. Monggo Pak Dudi, makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mungkin ada Bapak Ibu guru yang belum kenal sama saya kenalkan dulu. Nama saya Budi Sunarto. Saya mulai mengajar di SMP Negeri 1 Wonogiri tahun 1974. Jadi cukup lama. Pensiun tahun 2009. Saya berada di SMP 1 itu selama 36 tahun waktu itu, sehingga saya tahu persis situasi kondisi di SMP 1 Wonogiri sejak saya mengajar sampai saya pulang. Dan kemudian Bapak sekalian, kalau kita disuruh cerita tentang Pak Didik Madiono, ceritanya sudah habis. Yang tahu tinggal bahwa Bapak Didik Madiono sekarang sudah sukses. Gitu, sudah sukses. Jadi cerita-cerita masa dulu itu udah, yang saya ingat tinggal sedikit sekali. Memang waktu itu Pak Madiono itu di kelasnya orangnya itu kecil pendek waktu itu, ya mohon maaf ya, bahkan sampai sekarang masih pendek juga ya, hanya tinggal gedenya sekarang bertambah lebih gemuk karena yang mungkin sesuatu yang menyebabkan beliau itu menjadi subur gitu. Dan juga pada waktu di SMP, kalau kecerdasannya tidak begitu cerdas namun tekun, sehingga ketekunan itulah yang bisa menyampaikan Pak Didik Madiono itu berhasil sampai sekarang ini. Jadi Anda para adik-adik itu jangan mengandalkan kecerdasan, tapi ketekunanlah yang akan bisa nanti membawa adik-adik orang yang berhasil. Dan yang satu lagi, ketika di SMP dia aktivis pramuka, dan ini jelas aktivis pramuka, dan saya sejak dulu di SMP 1 Wonogiri selalu pembina pramuka terus-menerus. Kami kira hanya itu yang saya ingat tentang Pak Didik Madiono ketika di SMP Negeri 1 Wonogiri. Dan alhamdulillah sukses Pak Didik, semoga lancar, berkah, semuanya mendapat tuntunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari saya sekian dulu, mungkin ada kekurangan dan salah, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Budi atas testimoninya. Ya memang dulu tadi saya mau ngomong yang kelas 3 tadi, kelas 9 tadi ada kan sebelah saya kecil banget. Jadi ingat saya zaman itu saya sekecil itu. Oke, monggo Pak Surya. Terima kasih. Duduk saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pak Didik Madiono yang terhormat dan Ananda Laksena yang terhormat juga. Kami mengenal Mas Didik itu karena putranya Bu Sumadi, yang pun kecil, sering dolan di ketemu di rumahnya Pak Yud. Nah saya kebetulan ikut di situ 2 tahun. Kalau nama tidak lupa, tapi posturnya dan sebagainya lupa. Kalau Ananda Warsena ini tidak lupa seumur hidup, karena yang ngupeni saya pada waktu di Mekah dan Medina. Tiap sore kontrol kesehatan. Alhamdulillah, moga-moga kita semuanya maju. Demikian Bapak Ibu sekalian dan teman-teman, untuk kenangan Mas Didik memang sedikit, karena saya baru jadi guru 2 tahun dan lulusan SMA. Ngalor ngidul yo bagusi gitu. Jadi belum jadi guru, jadi masih boys kesana kemari gitu. Saya kira begitu. Terima kasih Mas Surya. Lanjut aja langsung ke Mas Agus ya.
Mas Agus Riyadi ini teman SD saya, mau dari sebelumnya SD 4 kan, kemudian pecah jadi SD 9, kemudian SMP 1. Jadi mulai dari SD sampai SMP. Mungkin Mas Agus, monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih Pak Sigit. Saya di kesempatan pagi ini diberikan kesempatan untuk menyampaikan kesaksian Mas Didi pada saat kita masih bersama-sama memasuki sekolah dasar. Jadi sebelum di SMP 1 ini kami sama-sama duduk di satu SD yang dulu di depan Satlantas itu namanya SD 4 ya. Sekarang juga masih SD 4. Pada saat itu karena siswanya terlalu banyak, itu kami dipecah, kita jadi SD 9 ya Mas Didik ya. SD 9 ini yang tempatnya ada di Sukorejo, di belakang pasar Sukorejo. Alhamdulillah, saya sangat mengenal beliau. Mas Didi ini luar biasa, pendiam, ulet, disiplin, dan mempunyai semangat yang luar biasa di dalam menempuh pendidikan. Ini mungkin bisa dijadikan contoh untuk adik-adik yang sekolah di SMP 1 ini, bahwa Pak Didi ini meskipun orang Wonogiri ternyata mampu menjadi orang yang terhormat di negeri ini, apalagi beliau menjabat satu jabatan yang ditunjuk ataupun oleh Bapak Presiden ya, menjadi ketua komisioner di LPS. Ini satu hal yang membanggakan dan semoga jadi motivasi bagi adik-adik yang sekolah di SMP 1 ini. Seperti yang dikatakan Mas Didi tadi, kami di SD 9 ini mempunyai grup ya, 5 orang. 5 orang ini sampai dengan SMP itu kami alhamdulillah selalu juara ya Mas Didi ya. Meskipun saya belum juara 1, tapi Mas Didi yang juara 1 ya. Mas Didi, Mas Handoyo, Mas Jatmiko, saya dan Mas Agung. Mas Agung ini pengusaha bis ya Pak ya. Jadi sampai sekarang masih akrab karena kita rumahnya juga dekat. Kemudian masuk di SMP 1 Wonogiri ini, Mas Didi juga masih tetap menunjukkan kepandaiannya di SMP 1 ini, tetap juara juga. Kalau nggak salah dulu itu terakhir di kelas 3B ya Mas Didi ya. Ya, 3B ini Mas Didi juga menjadi juara di sana. Meskipun teman-teman banyak yang pintar, namun Mas Didi ini merupakan salah satu siswa SMP 1 yang cukup menonjol. Kemudian beliau setelah SMP, SMA di Solo, kemudian di UGM. Dan sekarang beliau sudah hadir di sini memberikan semangat untuk kita semuanya, juga teman-teman. Ini kebanyakan teman yang sudah pensiun ya, teman-teman dari kita ini yang sudah pada hadir di sini, sudah memasuki masa purna tugas. Dulu juga menjabat di masing-masing dinasnya ya. Ini SMP 1 ini sekali lagi merupakan satu sekolah yang patut dicontoh dan memang sekolah unggulan. Untuk itu monggo adik-adik yang bersekolah di SMP 1 ini menteladani apa yang telah dicapai oleh Mas Didi ini. Mungkin itu saja Mas Didi, karena mungkin masih banyak acara yang lain. Kalau bercerita sebenarnya banyak, namun karena keterbatasan waktu, saya hanya bercerita sampai sini dulu aja. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Agus ya. Ini sahabat dari SD sampai SMP, sampai sekarang juga masih sahabat. Jadi saya minta tolong memang Mas Agus, teman-teman yang bisa datang acara di SMP ini silakan lo di kontak. Terima kasih Mas Agus. Terakhir mungkin Seno ya, monggo. Mungkin apa ya, ceritain aja kan. Yang jelek juga nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu la haula wala quwwata illa billah. Kami hormati Selaku kakak saya, sekaligus kakak saya. Kami hormati juga Ibu Kepala Sekolah SMP 1 yang dulu saya juga pernah menyampaikan di sini, dan ibu, bapak guru maupun adik-adik semua. Kami mau sedikit saja yang terkesan untuk selama kami istilahnya bareng sama Mas Didi di rumah, dari SD, SMP maupun di SMA maupun di perguruan tinggi. Yang jelas pada waktu di anak pas kecil itu sering berpengaruh. Dan selalu saya yang kalah itu misalnya. Ya, dan mesti nangis saya misalnya. Itu pasti itu. Belajar pada Mas Didi itu orangnya pendiam namanya, tapi dia belajarnya lain dengan saya agak mungkin rotok-rotok gitu. Lanjut di SD pun sama. SD itu SD 4 tapi kelasnya B. Saya juga B, terus dipisah menjadi SD 9. Nah, pada waktu saya dapat masuk PNS, saya bingung di sana dan naik di rumah juga dan di lebur. Jadi legalisirnya masuk ke Dignas cabang. Jadi terus waktu di SMA kami posnya lain, beda. Kami masuknya dan juga masih itu dan dulu saya baru ke SMA di Solo juga SMA 3. Pada waktu kuliah, nah itu waktu kuliah itu ada 3 yang belum lulus ya. Kakak saya yang sekarang juga dokter Madianto, yang kedua Mas Didi Madianto itu di kuliah di ekonomi, dan saya disusun pada waktu di kehutanan selama setahun. Terus ada riwayatnya kami mendaftar kedokteran karena pada waktu itu ayah kami sakit keras, program di Pusati sampai enggak meninggal. Akhirnya sebelum meninggal dia berpesan, "Kowe patut jadi dokter." Terus saya tanggapannya enggak pakai bimbingan, pokoknya belajar. Terus saya dapat kedokteran di UGM juga, alhamdulillah diterima. Nah pada waktu kos itu satu kamar bertiga. Masih selalu ngalah ya. Tidurnya di bawah terus. Tapi sekarang malah sekarang di atas terus. Karena dia sudah sukses dan alhamdulillah juga kami juga walaupun di desa kami juga sekarang menjadi kepala Puskesmas Purwantoro 1 berbatasan dengan Ponorogo. Jadi desa. Jadi dari sana tadi perjalanan 1,5 jam. Karena jadwal pagi itu macet, di sana itu banyak bis malam yang lalu. Jadi dari Jakarta maupun yang dari Purwokerto ke Jakarta itu banyak. Tapi kalau di belakangnya mau nyalur juga sulit, hanya sampai 1,5 jam. Dan kami mohon maaf tapi agak terlambat. Ya kesannya itu yang jelas sedih yang satu keluarga memang paling pintar lah. Saya akui paling pintar. Mungkin di atas rata-rata kemampuan dari satu keluarga, walaupun dari keluarga kami dari 6 itu 5 dari UGM semua, tapi yang paling itu adalah Mas Didi. Dan sesuai dia sekarang sudah sukses. Selamat. Itu aja yang pesan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, terima kasih. Untung jeleknya nggak diceritain semua. Oke, last but not least, Ibu Sri Nuryani akan menyampaikan kesan-kesannya. Monggo, Bu Sri Nuryani. Ya, terima kasih Pak Didi yang telah memberi waktu dan kesempatan saya ngatur.
izin yang pertama Bapak Ibu Yuli per 1 September ini diangkat sebagai dosen UNS, sehingga untuk dinas pendidikan ini sementara belum ada PLT-nya, jadi tidak bisa hadir di tengah-tengah kita. Kemudian selanjutnya ini testimoni juga Bapak ya, gitu. Di 2019 saya kebetulan PLT di SMP 1 Wonogiri sudah bertemu dengan Pak Didi dalam acara yang sama, dan alhamdulillah di tahun ini kembali lagi Pak Didi memberikan semangat motivasi bagi kita semua. Yang bisa saya rasakan begini Bapak, andai katakan 10 angkatan punya hati baik seperti Bapak, bukan yang lain berarti tidak baik ya, berkenan hadir, kemudian berbagi bersama dengan kami semua, ini bisa menjawab tantangan kami di era sekolah gratis Bapak. Ini sangat luar biasa ya. Jadi hati Pak Didi benar-benar terpatri ya. Jadi sangat cinta sekali dengan alma maternya. Ada kan ada 10 gitu Pak, sangat luar biasa ya. Kemudian ini menjawab tantangan anak-anakku yang masih sekolahnya. Jadi pas sekolah kita ini menetapkan visi sekolahnya membentuk calon pemimpin bangsa berkarakter kuat dan cerdas. Ini buktinya, anak-anakku tepuk tangan semua untuk beliau-beliau yang berada di depan ini adalah menjawab tantangan kita, visi kita, calon pemimpin bangsa. Kalianlah ini yang akan menjawab ya Pak ya, mesti yang akan melanjutkan Pak Didi berikutnya. Sekira itu, terima kasih sekali waktu dan kesempatannya. Akhir kata bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tersuwun Bu Sinoni, Budi, Suryo, Mas Agus, Teno ya, atas testimoninya, atas kesan-kesannya. Mungkin saya kembalikan kepada MC ya. Sebelumnya mohon maaf apabila selama tadi sesi-sesi ini saya ada kesalahan, ada salah kata, buat adik semua yang ditinggalkan. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kami persilakan untuk foto bersama. Iya, foto dulu boleh di nomor Bapak. Oke, welcome El. Sekali lagi terima kasih banyak Bapak Didi Madiono dan guru-guru tugas hari ini yang telah secara singkat menceritakan pesan dan kesannya pastinya untuk mengingat kilas balik zaman dulu dan untuk acara hari ini. Ada yang mau hadiah? Oke, adik-adik di sini tunjuk tangan yang paling tinggi. Kita pengen tahu semangatnya. 1, 2, 3. Yang paling tinggi lagi kurang. Mohon izin, kurang tinggi lagi, tinggi terus. Itulah cita-cita kalian setinggi mungkin. Oke.